Jam 8:22 di hari Selasa tanggal 19 Agustus 2025. Akhirnya aku bisa bermain Minecraft lagi. Kita akan bermain Minecraft bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol games muncul dan kita akan masuk ke world-nya ya guys. Oke, sudah muncul, kita play. Kita masuk ke world-nya. Kita akan tunggu beberapa saat sampai kita masuk ke world-nya. Oke, kita harus download lagi guys. Dan udah lama gak main juga guys, jadi harus download dulu. Oke. Sesaat lagi pendengar PR, tetap bersama kami. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Frogs. Suzuki Frogs menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Frogs dilengkapi dengan 360 view camera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Frogs dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Frogs lebih ramah lingkungan sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Frogs menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan warna mobil sesuai keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Frogs? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Frogs, marvelous at every mile. Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Seniman sekaligus budayawan Sunda. Kali ini kita coba ganti ke download required ya guys. Tadi kan everything nggak bisa. Lagi ini lama kita tetap akan skip ya guys. Menantinya kemudian. Oke, proses download sudah selesai. Kita sudah berada di tahap default working server dengan tulisan Minecraft berubah menjadi better on backdrop dan tak maginya. Ini kita coba download everything karena download required maksudnya. Karena download everythingnya tadi nggak bisa guys. Emang kadang suka nggak bisa loh. Kenapa? Tidak lepas dari siapa pengelolanya atau pemimpinnya gitu ya. Coba yang download required Perilaku warga kota. biar cepet dan siapa tahu bisa guys. Kalau akan bisa kan kita udah masuk wordnya. Ahli perencanaan kota lah ya. Beliau kan menyebutkan tuh tunjukkan padaku wajah kotamu katanya, maka aku akan bisa menebak siapa wali kotanya, gitulah kurang lebih. Artinya karena saya lahir mungkin di Bandung, sebagai orang Bandung tuh sebetulnya ada naon sih identitasnya gitu ya, jadi ada kebingungan. Tutup dulu dan sudah pagi. Jadi bisa menjadi penting. Kita pengennya mau keliling pulau dulu guys seperti biasa. Tersebut. Betul, jadi kehilangan mungkin inner beauty-nya, mungkin begitu ya. Itu, tapi bukan menyalahkan kepada siapapun, termasuk mungkin kepada saya warga kota yang tidak memahami identitas kotanya sendiri gitu kan, kurang lebih. Itu dia informasi dari seniman sekaligus budayawan Sunda Budi Setiawan Garda Pandawa atau yang lebih dikenal dengan nama Budi Dalton yang menyoroti kondisi kota Bandung yang seolah mengalami krisis identitas dalam beberapa tahun terakhir. Expert Voice PRFM. Mendengar pakar bicara. Di 107,5 PRFM News Channel pada kesempatan pagi ini sudah ada beberapa informasi yang masuk dihadirkan melalui 0818811075 dan
Ada juga yang sudah mention at PRFM News untuk pagi ini saya sampaikan dalam Citizen Report. Citizen Report. Sudah ada beberapa informasi yang dihadirkan pada pagi hari ini, terutama untuk kondisi cuaca Ya, di beberapa lokasi. Memasuki jam 8 nih ya. Sekarang kan jam 8.29, kita coba nih informasinya, diantaranya ada dari update ruas tol Cipali dulu. Kilometer 76 sampai 179 lalu lintasnya terpantau lancar di kedua arah. Tetap utamakan keselamatan ya, dengan PR hati-hati berkendara. Kemudian dari akun rel kereta 7 Lembang tos hujan, tos 30 menit nyuhan katanya. Sudah 30 menit ini berteduh dulu karena cuacanya hujan di kawasan Lembang. Ada juga dari Kang Ron, tariris di Cibirumah hujan enjing-enjing, di tempat lain sami gitu hujan juga sama kan, merata ini hujannya di kawasan utara, selatan, barat, timur sama gitu hujannya ya. Ada juga dari @_Mali dari AH Nasution masuk ke Jalan Cijambe sekitar 2 km, lokasi penggilingan padi. Kamaribayamah Ngalangkung Palintang, ngopi di tenda biru. Ini apa nih? Informasi tambahan dari apa ini? Apa ini? Oh, ngejawab pertanyaannya Kang Mukti ya. Cari penggilingan padi di Bandung, kalau bisa Bandung Timur. Terbaik kalau di Acamanik atau di Antapani. Gitu ya. Saya pernah lihat di jalan apa lupa ya saya tadi. Tapi ini disampaikan ada yang di Cijambe ya. Di AH Nasution masuk Jalan Cijambe sekitar 2 km, lokasi penggilingan padinya ya. Ada juga dari @rancamanyar 33, Rancamanyar sudah hujan. Dari Kang Gilang Radesta, Jalan ABC juga hujannya cukup deras katanya nih. Mengirimkan foto dari Anda. Jalan ABC terpantau sudah mulai turun hujan deras juga. Kemudian ada Cipamokalan juga. Cipam ke hujan. Cipam ke mana ini kan? Dari Kang Dani ya. Kang Dani menyampaikan Cipam, mungkin Cipamokalan ya. Terpantau hujan juga. Dari laporannya siapa lagi nih? Masih ada beberapa informasi. Terutama juga laporan yang sudah masuk melalui Instagram misalnya. Ada juga yang menyampaikan melalui TikTok juga ada ya. Disampaikan melalui PRFM News. Laporan dari Anda. Ini di kawasan Asia Afrika terpantau hujannya cukup deras. Dari Teh Juanita menyampaikan Jamika hujan gerimis sedikit deras, mengundang untuk tidur lagi ini. Dari Kang Asep Ramdan menyampaikan Dungus Cariang juga sama hujan yang akan melintas di kawasan Dungus Cariang, terpantau di sana hujan juga. Dari Kang Jatnika, Bandung hujan indah walaupun malam Persib kalah 1 aja. Aduh, ya pagi-pagi sudah mendung, sudah galau ya. Tapi mudah-mudahan siang nanti nih terpantau cerah lagi harapannya ya. Harapannya nanti cerah lagi di sana. Untuk pantauan pagi ini dari kawasan Bandung, Jawa Barat, ataupun juga secara nasional di berita-berita nasional nanti PRFM akan hadirkan informasinya untuk Anda. Tapi kali ini ada informasi lain yang PRFM akan sampaikan untuk Anda di 107,5 PRFM News Channel.
dari dunia olahraga. Informasi untuk Anda dari dunia olahraga kali ini, pendengar PR, calon pemain naturalisasi Indonesia Miliano Jonathans diharapkan bisa main saat tim Merah Putih melawan Kuwait dan Lebanon pada laga uji coba di Surabaya pada September mendatang. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya berharap Miliano Jonathans bisa memperkuat timnas Indonesia di laga uji coba terlebih dahulu sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. PSSI akan menggelar pertandingan uji coba segitiga yang diikuti timnas Indonesia, Kuwait, dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 2 hingga 8 September mendatang. Ajang ini digelar sebagai wadah pemanasan untuk timnas Indonesia sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. Pertandingan pertama Kuwait akan melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo pada 2 September. Laga kedua timnas Indonesia akan melawan Kuwait di Stadion Gelora Bung Tomo pada 5 September. Sedangkan di pertandingan ketiga, timnas Indonesia akan melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo pada 8 September. Setelah itu timnas Indonesia akan tampil pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2025. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Ajang ini akan berlangsung pada 8 hingga 14 Oktober 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan menghadapi Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan akan berlangsung di Arab Saudi sebagai tuan rumah yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam home tournament yang berlangsung single leg. Dengan demikian Indonesia hanya akan bertanding 2 kali saja. Demikian informasinya, PRFM hadirkan untuk Anda dalam Sport News kali ini. Apa? Dia udah manggil aku nih. Gua lagi rekaman, Dede. Oh, kenapa, Dede? Ini si Dede manggil aku, guys. Gimana, Dede? Apa, Dede? Kalau apa, Dede? Kalau masih dede aku Sebelum nanti PRFM akan menghadirkan informasi lainnya udah nggak dari ada Anda, pendengar PR yang sudah Ya sedih lah, Dede. News. Aku sedih lah, Dede, kalau nggak ada kamu. kalau misalnya dede dipanggil duluan sama Biar bisa ngobatin orang sakit. Aku sama yang di atas enggak sedih enggak? Ya pasti sedih lah, Dede, karena aku tuh masih butuh kamu kehilangan kamu, Dede. Sampaikan donasi terbaik Anda melalui CIMB Niaga Syariah 860012643000 atas nama Darut Tauhid Peduli atau rekening BCA Trans 77721555533 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Konfirmasi dan informasi hubungi WhatsApp Center Dede Peduli 081317121712 atau akses www.muliakanyatim.id. Dede Peduli, semakin melayani dan peduli. Asa Bandung merupakan transformasi dari Stikes Aisyah Bandung kembali membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026.
Unisa Bandung sudah terakreditasi Universitas PT Baik B dan akreditasi program studi LAMPT unggul dan baik sekali. Di Unisa Bandung tersedia berbagai program studi unggulan, mulai dari program studi keperawatan, kebidanan, perdagangan internasional, pariwisata, desain komunikasi visual, dan pendidikan profesi lainnya. Selain memiliki beragam fasilitas pendidikan yang mumpuni, Unisa Bandung juga memiliki program kerja luar negeri seperti di Jepang dan Arab, serta program KKN internasional di Malaysia. Bingung soal biaya kuliah? Jangan khawatir, soalnya biaya kuliah di Unisa Bandung dijamin terjangkau. Selain itu, biaya kuliah di Unisa Bandung juga dapat diangsur. Bahkan tersedia juga beragam program beasiswa reguler bagi mahasiswa. Untuk informasi pendaftaran lebih lanjut, klik www.pmb.unisa-bandung.ac.id atau bisa juga melalui telepon di nomor 022 7351 4992 atau di nomor 0811 200 6840. Tunggu apa lagi? Saatnya raih masa depan terbaikmu bersama Universitas Aisyah Bandung. Lupa gugus. Rakyat sejahtera Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Bendera merah putih merupakan simbol negara Indonesia yang memiliki makna mendalam. Usai berhasil merebut kemerdekaan, bendera merah putih untuk pertama kalinya berkibar saat pembacaan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945 silam. Momen ini pun menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di balik pengibaran bendera merah putih tersebut terdapat 3 tokoh yang bertugas sebagai pengibar bendera kala itu. Berikut ini 3 tokoh penting di balik pengibaran sangsaka merah putih saat proklamasi. Pertama, Raden Mas Abdul Latif Hendraningrat atau lebih dikenal dengan nama Latif Hendraningrat. Beliau bertugas untuk menggerek sangsaka merah putih saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada masa itu, Latif merupakan seorang prajurit pembela tanah air atau PETA. Awalnya, Latif bertugas untuk menjaga kelancaran dan keselamatan peserta upacara proklamasi. Akan tetapi, Latif kemudian ditunjuk menjadi salah satu dari 3 pengibar sangsaka merah putih. Kedua, Suhud Sastrokusumo atau yang lebih dikenal dengan nama S. Suhud. Pada saat proklamasi, beliau bertugas untuk mengambil sangsaka merah putih dari baki dan mengikatnya ke tali di tiang bambu. Pada masa itu, Suhud merupakan anggota aktif barisan pelopor yang bertugas menjadi pengawal dari rumah Presiden Soekarno. Sebelum acara proklamasi dimulai, Suhud sempat diminta oleh Presiden Soekarno untuk menyiapkan tiang bendera. Ketiga, Surastri Karma Trimurti atau yang lebih kenal dengan SK Trimurti. Beliau merupakan satu-satunya petugas perempuan dalam pengibaran perdana sangsaka merah putih. Trimurti bertugas menjadi pembawa bendera saat proklamasi kemerdekaan. Pada masa itu, Trimurti merupakan salah satu tokoh pers Indonesia. Apa dah? Ini ngomong lagi sih Dede. Kenapa dah? Sang pengetik teks proklamasi. Itu dia 3 tokoh penting yang bertugas sebagai Ini manggil aku di kasih sebelah tuh si Dede Zariah tuh. Kemerdekaan Indonesia. 80 tahun Indonesia merdeka. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Ayo bersatu dan maju bersama PRFM. Sudah ada informasi kembali yang dihadirkan ke PRFM melalui 0818811075 pada pagi hari ini.
ada dari 0853 1546 sekian, ada Kang Agus, ada Kang Yadi juga menyampaikan informasi dari Anda. Kali ini dalam Citizen Report. Citizen Report. Dari 0853 1546 18 sekian keluar gerbang tol Pasteur langsung macet. Keluar gerbang tol Pasteur terpantau langsung macet. Dari Kang Agus, sorean juga sama hujan ya, jam 8.40. Dari kawasan Soreang terpantau juga sama turun hujan di sana. Ada Kang Yadi mengabarkan untuk di kawasan Sumedang juga hujan sama dari jam 7 tadi. Yang akan mengarah ke Sumedang atau sedang aktivitas di Sumedang, laporannya dari kawasan Sumedang sama terpantau turun hujan juga untuk kawasan Sumedangnya. Kang Dadan Ramdan menyampaikan, PRFM masih banyak SDM rendah. Coba jalan ke kampung pinggiran kota Bandung, buang sampah ke Solokan. Anak-anak dan orang tua sama aja. Ini daerah Cijaura, Marga Cinta, dan hampir semua pelosok Bandung sama aja. Akhirnya ke Citarum juga katanya nih. Diinformasikan. Untuk pantauan dari kawasan Cijaura Marga Cinta ya, Cijaura Marga Cinta. Jalan-jalan di kampung pinggiran kota Bandung banyak yang buang sampah ke Solokan, baik itu anak-anak, orang tua sama aja. Hampir pelosok Bandung sama aja. Dan ujung-ujungnya akhirnya ke Citarum juga. Pas banjir nyalahinnya orang lain gitu ya. Itu informasi dari Anda. Nanti kita masih akan lengkapi pendengar PR. Saat ini masih ada yang turun hujan, ada yang mungkin sudah mulai reda. Dihadirkan informasinya dari Anda. Dan di 107,5 PRFM News Channel, nanti kita akan hadirkan informasi laporan dari Anda seputar kondisi arus lalu lintas, kemudian juga kondisi cuaca. Hanya di 107,5 PRFM News Channel nanti kita akan lengkapi informasinya dari Anda ya. Beralih ke kabar lain dalam News Flash. Informasi untuk Anda dalam News Flash kali ini pendengar PR. Pertama
Pertamina Patraniaga menghadirkan promo kemerdekaan yang berlangsung pada periode bulan Agustus 2025. Promo hemat memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia dihadirkan Pertamina Patraniaga untuk produk BBM di SPBU Pertamina seluruh Indonesia, juga gas LPG. Program promo BBM berupa diskon dihadirkan pada 17 Agustus 2025, yakni program hemat Rp450 per liter untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax, dan Pertamina Dex. Syarat promo BBM berlaku untuk minimal transaksi Rp250.000, maksimal pembelian 45 liter dengan kuota 8.000 konsumen per hari. Selanjutnya promo BBM periode 18 hingga 31 Agustus berupa program hemat 300 per liter untuk Pertamina Dex dengan minimal transaksi Rp250.000, maksimal 50 liter per transaksi dan kuota 5.000 konsumen per hari. Ada juga untuk program Thank God It's Fuel Day TGIF, hemat hingga Rp300 per liter untuk Pertamax Turbo dan Pertamax, minimal pembelian Rp25.000 setiap Jumat jam 6 sampai jam 8 dengan transaksi menggunakan aplikasi My Pertamina. I Like Monday, hemat Rp300 per liter untuk Pertamax Turbo dan Pertamax setiap Senin pukul 6 hingga 20, minimal transaksi Rp30.000 via My Pertamina. Selain promo, Pertamina juga menggelar aktivasi semarak kemerdekaan di SPBU seperti pemutaran teks proklamasi serentak, challenge membaca teks proklamasi atau lagu kemerdekaan. Ada pula permainan-permainan lain. Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga Eko Riki Susanto mengatakan, momentum kemerdekaan adalah hal saat yang tepat untuk memberikan apresiasi pada masyarakat yang setia menggunakan BBM berkualitas Pertamina. Demikian informasinya dalam News Flash kali ini. Pendengar, hidup sebagai Muslim di negara mayoritas non-Muslim sangat sulit untuk menemukan masjid. Jangankan sholat berjamaah, silaturahmi memakmurkan masjid sudah pasti tidak bisa. Mengatasi hal tersebut, Wakaf DT memberikan peluang kepada pendengar PRFM untuk ikut memperluas Masjid Al-Latif Australia dengan program wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia. Insya Allah, selain membantu saudara Muslim di Perth, Australia, pahala mengalir abadi dan rumah di surga menjadi hadiah kelak di akhirat. Mari bersama-sama wakaf perluasan lahan Masjid Al-Latif Australia bersama Wakaf DT dengan transfer wakaf ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 13200661266, nomor rekening 13200661266 atas nama Yayasan Darut Tauhid. Wakaf bukan sedekah biasa. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Pada momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air. Sebab menurut Asep, kemerdekaan merupakan hal yang tak semua negara bisa dapatkan dengan mudah. Untuk itu, Asep berharap momen peringatan kemerdekaan ini dapat kembali mengingatkan masyarakat untuk lebih mencintai Indonesia. Dalam 80 tahun kemerdekaan ini, kita sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat, khususnya di Kota Bandung, harus semakin menguatkan rasa cinta tanah air, begitu, karena tidak semua wilayah, tidak semua negara bisa merasakan seperti kita. Bahkan hari-hari ini mungkin
kita bisa mendengar berita-berita bagaimana masih ada di antara saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang justru masih merasakan belum merdeka begitu hari ini ya. Misalnya rekan-rekan kita, saudara-saudara kita di Palestina itu masih dalam kungkungan yang jangankan untuk tenang makan, untuk bisa makan aja berat sekali. Oleh karena itu tentu saja hari ini kita di kemerdekaan yang 80 tahun ini kita harus semakin mencintai ya tanah air kita, tempat di mana kita hari ini hidup, tempat di mana kita menghirup udara nyaman, kemudian tempat di mana kita juga mendapatkan penghasilan dan kehidupan kita. Harus ini tanah kita. Banyak sekali negara-negara lain, warga lain yang iri sebetulnya kepada Indonesia dengan berbagai suku bangsa, tapi kita juga bisa hidup berdampingan. Lebih lanjut, Asep pun menekankan akan pentingnya mengedepankan kepentingan bersama dalam bermasyarakat, sebab menurut Asep, hal tersebut merupakan salah satu nilai teladan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia. Nilai kemerdekaan ini kan kita tinggal mengisi nih hari ini ya, tinggal mengisi. Dan bagaimana para pahlawan ketika memperjuangkan kemerdekaan, mereka juga kan pasti berpikir untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini juga harus menjadi contoh teladan buat kita dalam mengisi kemerdekaan ini. Kita juga harus mengutamakan kepentingan bersama. Memang dalam situasi sekarang mungkin orang ketika orang bicara kepentingan bersama dianggapnya seperti idealis. Tapi memang itulah yang harus kita lakukan. Tentunya saya sekarang DPRD harus memberikan contoh teladan ya bagaimana apa yang kita lakukan itu justru ya untuk kepentingan bersama. Tentu saja masing-masing kita ada kepentingan, ada keinginan, tapi kalau kita berpikir bahwa kepentingan bersamalah yang lebih utama, yang lebih diprioritaskan, insya Allah sebetulnya kepentingan dalam diri masing-masing itu akan terbawa. Tapi kalau kita berpikir untuk pribadi, ya pasti aja kepentingan untuk masyarakat luas itu akan tidak tercapai. Itu dia informasi dari Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, yang mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air pada momen HUT ke-80 Republik Indonesia. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Nah, udah. Ada informasi dihadirkan ke PRFM, Kang Ahmad menyampaikan komentar juga ya, termasuk ini interaksi komentar dari Anda di 107,5 PRFM News Channel. Interaksi dari Kang Ahmad. Sukamukti Katapang hujan sudah mulai reda. Sukamukti Katapang hujan sudah mulai reda. Habis hujan terbitlah sang surya. Dan mau komen juga soal sampah, masyarakat pasti masih ada aja yang buang sampah sembarangan dikarenakan tempat pembuangan sampahnya kurang.
Maka dari itu pada pemerintah perbanyak tempat sampah dan pekerjanya. Insya Allah kalau tempat sampahnya banyak, warga pun pasti sadar katanya. Ya, itu yang disampaikan. Merapat menuju pukul 9 yang berarti tandanya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar PR. Terima kasih sudah menemani. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi tentunya ada rekan saya yang lain yang akan mengudara menemani ruang dengar Anda pagi ini sampai siang hari nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan selama saya mengudara menemani ruang dengar Anda. Tetap jaga kondisi kesehatan Anda ya pendengar PR ya. Dan ada Maria pamit, selamat beraktivitas dan nikmati sesaat lagi ada penampilan dari God Bless featuring Topati Czech Symphony Orchestra. Kami putarkan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebenarnya sudah lama guys nggak sempat main, baru sekarang kita bisa main Minecraft lagi guys, karena kemarin nggak tahu aja, nggak sempat aja gitu adikku buat abang Minecraft, jadi Minecraftnya tunda dulu guys. Dan sempat ku bikin konten Roblox juga tuh, kita selingi konten Roblox.
Kita bikin kayak dulu guys. Masih suasana hari kemerdekaan guys, yang ke 80 tahun pada saat video ini dibuat guys. Aku juga mohon maaf nih, aku sempat main Roblox yang main game apa tuh, Climb and Slide itu. Aku sempat upload tapi dihapus guys, padahal video itu juga belum ada yang nonton pada saat itu. Sayang banget guys, aku sama adik aku, nggak tahu nih adik aku emang kadang suka ini guys. Ada konser lagi yang cewek guys, namanya Aurora. Nanti lah kalau sempat aku coba buatkan lagi videonya ya guys. Kalian bisa komen di bawah ya pada saat jika kalian sedang menonton video ini. Selamat pagi pendengar PR, saya Prasetyo hadir kembali menemani ruang dengan Anda untuk berbagi informasi di 08188111075, kemudian 4221075 terkait dengan informasi apa saja yang terjadi di sekitar Anda. Mari kita mulai perjumpaan kita pada pagi hari ini dengan informasi dalam Headline News PRFM. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Dari PRFM.News.id pendengar PR, berita pertama, alasan Deddy Mulyadi ingin ubah halaman gedung sate jadi lapangan upacara. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana mengubah halaman depan gedung sate Kota Bandung menjadi lapangan upacara. Deddy Mulyadi mengubah fungsi halaman depan gedung sate Bandung disampaikan selepas upacara HUT ke-80 RI pada Minggu 17 Agustus 2025. Halaman yang dapat taman tiang bendera hingga prasasti kepahlawanan pegawai gedung sate saat masa perjuangan ini akan dijadikan lapangan upacara. Alasan halaman gedung sate ini diubah menjadi lapangan upacara karena selama ini upacara-upacara dilakukan oknum Jabar seperti peringatan UTRI selalu dilakukan di lapangan Gasibu. Padahal menurutnya lapangan Gasibu ini sudah berubah dan terpisah dari gedung sate, bahkan ada entitas bisnis swasta berupa hotel di sampingnya. Terkait kapan halaman gedung sate akan ditata untuk disiapkan menjadi lapangan upacara, KDM belum menyebutkan secara rinci. Kita berikutnya dari laporan.id, Farhan sampaikan penghapusan denda PBB diatur Bapenda. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kembali memastikan tidak akan ada kenaikan pajak bumi dan bangunan dalam waktu dekat.
informasi untuk Anda yang bisa kembali kami hadirkan di 107,5 PRFM channel yang waktu depan kita dalam Headline News PRFM. Headline News PRFM. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui talk show Ruang Konseling setiap Selasa jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam Ruang Konseling PRFM. PRFM Channel sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811105 kemudian 422172 juga PRFM News. Tempat Anda untuk berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca dan arus lalu lintas. Siapa yang berangkat dari rumah pakai jas hujan? Saya. Aduh, tadi malam tuh udah mulai ngelip tuh mungkin jam 11-an. Malam. Terus kok dengar kok seperti ada suara ya hujan. Udah ini mah suhu pasti dingin. Ya, dan benar saja. Tirisnya lumayan ya. Lumayan bisa rasa kuat. Dan sampai pagi. Mungkin sempat berhenti kali ya. Berhenti terus ada lagi. Coba gitu. Ya, dan adem, dingin, lumayan ya. Anda gimana pendengar PR? Enak tidurnya semalam karena hujan. Apalagi pas kemarin kan mungkin banyak kegiatan ya sama keluarga. Ayo jalan-jalan, Pak. Pak jalan-jalan, Abah jalan-jalan. Ya, karena pas libur inilah memanfaatkan waktu cuti bersama. Enggak cuti ya? Sama. Merah juga nggak cuti. Nah, kalau cuti kita mempertimbangkan
Mesti diambil barang-barangnya. Ngantuk lagi. Oke, kita lanjutkan. Siapapun yang jadi pekerjaan Anda hari ini, tetap semangat ya pendengar PR. Atau mungkin ada yang dikejar deadline hari ini, ada yang areng. Kemarin kehujanan wae. Oke, kita update dulu. Informasi yang juga datang dari Anda dalam Citizen Report PRFM. Citizen Report. Ya, sambil kita pantau kembali laporan, informasi dan juga update dari pendengar PR. Ada Kang Aan Andriana melaporkan laka lantas dari Malangbong, elf tergelincir ke bahu jalan arah Bandung. Sudah ditangani oleh petugas. Kondisi cuaca gerimis. Sampaikan Anda di 081881110. Kang Andre, ini Musdai bikin macet pada putar balik depan Alfamart sebelah SPBU. Padahal udah dibuka sama Pak Oga. Tolong disub, tertibkan. Mau sampai kapan dibiarin macet? Pertigaan Musdai yang amati ya mungkin. Ini kita jadi yang sebasinya aja juga ya guys. Cepat keburu sudahan guys. Musdai bikin macet pada putar balik depan Alfamart sebelah SPBU. Sebenarnya malah gak jauh dari situ ya. Bikin macet. Dan 422 107.
Udah. Ini yang mungkin juga bikin lemes hari ini. Aduh, injury time, pendengar PR, injury time. Persib kalah dari Jepara. Buenodak parah kalau gol kedua di sudut Bono. Pelatih Buenodak gol kedua yang bersarang ke gawang timnya dalam kekalahan 1-2 dari Persija Jepara sebagai kebodohan. Gol penentu kemenangan Persija mencetak pemain pengganti Sudi Abdallah pada menit ke-94 saat Super League di Stadion Gelora Bumi Kamiri Jepara kemarin. Dia bilang Persib terlalu banyak buat kesalahan. Dia bilang jika ingin menang Anda tidak bisa membiarkan gol kedua yang bodoh itu terjadi. Tidak ada kata-kata yang tepat untuk dijelaskan. Persija unggul lebih dulu melalui gol Carlos Franca pada menit ke-70. Persib sempat menyamakan lewat penalti William Barros pada menit ke-92 setelah dilanggar kiper Rodrigo Moura. Kotak terlarang, namun 2 menit berselang Persib lengah dan harus kebobolan melalui Sudi Abdallah. Odak menepis anggapan bahwa striker asing yang diam bermain buruk karena bermasalah. Menurutnya inkonsistensi adalah hal yang wajar, lebih Persib melakukan perombakan besar sebelum musim dimulai. Jadi satu informasi kembali untuk Anda di 107,5 PR FM Channel dalam Kabar Persib. Kabar Persib. Citizen Report. Oke, Kang Ridwan. Hujan di seputaran Soreang, Parung Serap sudah reda. Untuk hujan di Soreang, Parung Serap sudah reda. Bagian Anda di 081 8811075, kemudian di 4221075 dan Antara Bagus.
akan bersama perakirawan cuaca BMKG Bandung, Ibu Neneng yang sudah siap menemani ruang dengar Anda pada pagi hari ini. Selamat pagi Bu Neneng. Selamat pagi, Akang. Punten kan Ya. suaranya kecil bisa, Kang. Kecil bisa nih suara saya. Oke, kalau segini kira-kira cukup nggak? Apa masih kurang terdengar? Masih kecil sih, tapi kedengaran tuh masih kecil. Mudah-mudahan segini cukup ya. Saya nggak tahu. Berubah tidak kira-kira volume suara saya? Masih sama, Kang. Masih sama ya? Waduh. Oke. Tapi mudah-mudahan cukup terdengar ya. Nah, mulai sekarang kencang, Kang. Oke. Ya, Bu Neneng bagaimana dengan hari ini? Karena saya berangkat ke BRFM pakai jas hujan. Mangga, silakan Bu Neneng untuk kondisi cuaca hari ini seperti apa? Baik, terima kasih Kang atas waktunya. Selamat pagi pendengar PRFM di mana saja berada. Kami informasikan update perakiraan cuaca untuk Kota Bandung dan Jawa Barat hari ini. Ya betul, nampaknya merata nih Kang hari ini pagi sudah hujan ya sesuai dengan prediksi kemarin. Baik, untuk lebih lengkapnya saya akan menginfokan kembali untuk hari ini. Untuk Kota Bandung terlebih dahulu menjelang siang nanti masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, dan siang, sore, dan malam hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sementara dini hari berawan dengan temperatur udaranya berkisar antara 21 derajat Celcius hingga 26 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 75% hingga 94%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Untuk wilayah Jawa Barat hari ini menjelang siang nanti berawan hingga berawan tebal sebagian, sementara masih ada potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah seperti Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi. Sementara yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Siang dan sore hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Majalengka. Sementara yang berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Untuk malam hari diprediksi berawan. Dini hari masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu dengan suhu udaranya berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60% hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Kami informasikan juga peringatan dini untuk hari ini kepada masyarakat dan instansi terkait waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang waktunya siang hingga menjelang malam hari nanti, terutama di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran. Kami informasikan juga perakiraan tinggi gelombang di perairan Jawa Barat untuk hari ini. Untuk perairan sebelah utara Jawa Barat, ketinggian gelombang maksimum diprediksi mencapai 1,3 meter. Sementara
sementara untuk perairan sebelah selatan Jawa Barat, ketinggian gelombang maksimum diprediksi mencapai 2 meter. Dihimbau juga kepada masyarakat yang beraktivitas baik di perairan dan waspada. Demikian, Kang. Oke, siap. Terima kasih informasinya Bu Neneng ya. Kalau begitu selamat bertugas kembali. Selamat pagi. Selamat pagi, Kang. Oke. Itu dia suaranya. Oke. Sampaikan kembali informasi terkini seputar apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 08188111075, kemudian 4221075 dan @RFM News. Kita bantu untuk menginformasikan beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda, termasuk untuk update informasi cuaca dan arus lalu lintas. Demikian informasi untuk pendengar PR dalam info cuaca. Info cuaca. Info cuaca. Ya, sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 0818811075 dan 4221075 untuk kembali bergabung dan juga berbagi informasi, karena tentu saja laporan, berita, dan update dari Anda pasti akan sangat berguna untuk pendengar PRFM yang lain. 39:33 waktu Indonesia Barat. Tetap bergabung untuk berbagi informasi di PRFM. Kami akan kembali sesaat lagi. Kata siapa kalau Safari Suci tidak punya paket hemat untuk umroh? Jangan salah. Biro Perjalanan Haji dan Umroh Safari Suci juga ada paket hemat. Catat informasi dan tanggalnya ya. Paket hemat 9 hari 7 malam ini untuk keberangkatan tanggal 22 Oktober 2025. Harga mulai Rp35.990.000 untuk wardrobe dengan fasilitas Garuda Indonesia Landing Jeddah, Marriott Hotel, Hotel Bintang 5 di Mekah, Emaar Elite Hotel, Hotel Bintang 3 di Madinah, free one way high speed train. Daftar sekarang juga, seat terbatas. Info lengkap WhatsApp 0811 2212 200 atau 0811 2260 96. Sahabat People, tahukah kalian pentingnya minum air mineral setiap hari? Kalian harus tahu loh, air mineral memiliki peran vital dalam tubuh kita. Sekitar 60% tubuh kita terdiri dari air yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh, membantu pencernaan, mengangkut nutrisi, dan mendetoksifikasi tubuh. Minum cukup air membantu kita tetap sehat, bertenaga, dan juga fokus. Banyak penelitian menyarankan kita untuk minum minimal 2 liter air mineral per hari atau sekitar 8 gelas. Namun, kebutuhan ini bisa berbeda-beda tergantung usia, aktivitas, dan kondisi cuaca. Dengan memenuhi kebutuhan ini, tubuh kita dapat berfungsi optimal dan terhindar dari dehidrasi. Jika tubuh kekurangan air, dampaknya bisa serius loh. Beberapa di antaranya bisa menyebabkan dehidrasi, gangguan fungsi otak, masalah pencernaan, dan risiko penyakit jangka panjang. Maka dari itu, mari jadikan kebiasaan minum air mineral minimal 2 liter per hari sebagai langkah sederhana namun efektif untuk menjaga kesehatan kita. Ingat, hidrasi yang baik adalah kunci hidup sehat. Coba komen di bawah kebiasaan kalian minum berapa gelas per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh air minum Al-Masuk. Kesegaran asli dari air gunung Manglayang. Tips and Trick, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Seiring berkembangnya teknologi, kita semakin dimudahkan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Akan tetapi, Anda tetap
tetap harus waspada agar terhindar dari resiko penipuan. Berikut ini 4 tips untuk menghindari penipuan jual beli online. Pertama, jangan tergiur harga murah. Selalu perhatikan harga dari barang yang hendak Anda beli. Waspadalah ketika ada yang menawarkan barang dengan harga yang sangat murah dibanding harga pasaran. Sebab biasanya ini merupakan modus penipu untuk menarik calon korbannya. Kedua, pastikan keaslian foto barang. Salah satu trik penipu online adalah dengan menggunakan foto palsu. Agar tidak tertipu, mintalah foto yang lebih detail untuk memastikan barang tersebut benar-benar berada di tangan penjual. Ketiga, utamakan sistem COD atau Cash on Delivery. Apabila penjual masih berasal dari kota yang sama, Anda bisa mengutamakan sistem COD atau transaksi langsung di tempat. Dengan demikian, Anda bisa mengecek kondisi barang secara langsung sebelum Anda memutuskan untuk membeli. Anda patut curiga apabila penjual menolak ketika diajak bertransaksi COD. Keempat, manfaatkan jasa aplikasi e-commerce. Apabila tidak memungkinkan untuk bertransaksi COD, Anda bisa mencoba untuk bertransaksi via e-commerce atau yang biasa disebut rekening bersama atau rekber. Dengan memanfaatkan fitur rekber di e-commerce, Anda bisa terhindar dari resiko penipuan online. Biasanya, penipu online tidak akan mau apabila diajak bertransaksi via e-commerce. Itu dia 4 tips untuk menghindari penipuan jual beli online. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and trik, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Anda punya keluhan seputar pelayanan publik? Pintu masuk wisata itu harus steril betul-betul dari preman. Jadi si wisatawan tuh nyaman gitu datangnya. Atau sekadar ingin memberikan informasi yang terjadi di sekitar Anda seperti ini? Di depan UPI itu agak disempitin jalannya yang putaran arah turun itu karena ada bis mogok depan gerbang UPI atas. Sampaikan keluhan dan informasi yang Anda miliki ke redaksi PRFM. Kami akan bantu sampaikan keluhan Anda kepada pihak yang berwenang dan membantu menyebarkan informasi penting yang Anda miliki. Hubungi kami melalui SMS dan WhatsApp di 081 881 1075, telepon 022 422 1075. Nyalakan radio Anda dan pilih 107,5 untuk mendengarkan radio PRFM. Di PRFM, Anda dapat menyimak informasi seputar isu-isu terhangat dari para narasumber terpercaya. Di sini, Anda juga dapat menyimak berbagai video menarik untuk menambah informasi dan wawasan Anda. Gak mau ketinggalan informasi terkini? Ayo simak radio PRFM sekarang juga. Pukul 9:39 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Sambil kembali bergabung untuk berbagi informasi mengenai apa saja yang terjadi di sekitar Anda di 081881175, kemudian 4221075 dan PRFM News. Kita bantu untuk konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda. Di 08188111075 dan PRFM News. Bagaimana kondisi terkini di sekitar Anda? Masih hujan mendengar PR? Citizen Report. Kang Andre Satya, Pasteur arah tol macet dari Holiday Inn, gerimis tipis. Untuk Pasteur macet dari Holiday Inn, arah tol ya. Oh, seberangnya Holiday Inn. Ke arah tol cukup padat. Ke arah tol. Yang Manjang Cuci nggak ada kayaknya. Kawasan wisata lancar. Muhammad Toha Dayakolot padat. Bojong Soang Ciganjur padat. Toko Cibolerang meriah. Tadi Surapati ya. Pertigaan
salah 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 salah. Oh, ribet bos pakai X. Hancuri. Harus pakai hancur. Aduh, sekarang kan aku bro, aku ada uang. Kang Riva untuk Ciwastra, untuk kawasan Ciwastra Gerimis Syahdu. Kawasan Ciwastra Gerimis ya. Salah tadi aku padahal. Salah bodoh. Salah. Enggak, kawasan lainnya seperti apa pendengar PR boleh diupdate kembali di 08188111075 dengan para Fatius. Oke, sambil kita bantu untuk konfirmasikan kembali di 08188111075 kemudian 4221075 dan @PRFM. Kang Angga Sepulasa, mau nonton parkir payunan PRFM bisakah? Kalau nggak salah ada parkir di samping Bina Marga Jabar, kayaknya deket ya. Takutnya penuh juga sih depan PRFM ini. Yang parkir ke tadi. Asia Afrika, bayang saya sudah ditutup sih sebelum jam 3. Kan mereka prepare juga ya persiapan dan sebagainya. Biasanya. Tapi nanti kita pantau ya. Tempat kawasan Asia Afrikanya jam berapa? Supaya bisa jadi patokan pendengar PRFM ini kalau mau nonton kirap hari ini. Tapi nggak bisa parkir di jalan juga karena masih dibuka. Mungkin kalau tim dari
kemudian 4221075 dan @PRFM. Bisa gunakan kembali untuk berbagi informasi di 0818811075 juga 4221075. Kita bantu untuk menginformasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda terkait dengan laporan cuaca, arus lalu lintas, informasi kriminalitas, kehilangan, penemuan, dan juga keluhan soal fasilitas umum bisa Anda gunakan untuk berbagi di PRFM. Ya. Dari Kang Endan, Cikole hujan, kawasan Cikole hujan, hujan deras lagi Kang, kawasan Cikole. Sampaikan Anda di 0818811075 dan @PRFM News. Ini Kang Endar tadi ya. Bentar, ini saya coba ke satu konten. Oke, kantong parkir Asia Afrika, Expalaguna, kantor Bina Marga. Kalau jaga pendek parkirnya VIP. Kalau Expalaguna ini parkir peserta kirap. Kantor Bina Marga parkir petugas kepolisian, Kasub OPP. Braga pendek parkir VIP. Alun-alun Timur parkir motor petugas. Basement Masjid Agung parkir peserta paripurna. Kemudian di area Gedung Sate, stereo Gedung 14, Perjuangan parkir peserta kirap kota kabupaten, Rusdai parkir peserta kirap kota kabupaten, dan Jalan Majapahit parkir petugas. Itu ternyata. Kemudian 4221075 dan @PRFM News. Kita bantu untuk menginformasikan kembali beberapa hal yang terjadi di sekitar Anda. Jadi kalau mau nonton per pengunjung parkirnya di mana ini? Nggak ada dong. Gitu. Sebentar. Tadi Kang siapa yang nanya ya? Kang Angga peserta atau pengunjung? Ya, saya dapat infonya gitu Kang. Ini poster dari Humas Jabar ya Kang Eko ya? Nggak ada ya? Ini Kang Eko atau Kang Isal yang kirim? Atau Kang aja? Ya, udah nyempil-nyempil aja lah sama petugas, boleh badannya? Pak, Pak. Itu kan sebenarnya informasi yang kami terima. Ya, di 0818811075 dan @PRFM News. Kita konfirmasikan kembali beberapa hal yang terjadi. Ini jadi guys. Oh, Kang Eko. Nanti kita lanjutkan ya, dengar-dengar. Kita bergabung untuk berbagi informasi malam Citizen Report PRFM. Citizen Report.
Gratis. serta jumlah aliran musik Indonesia berdelapan huruf. Semoga semangat juang para pendiri bangsa terus hidup dalam aktivitas. Mereka bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga keberanian untuk terus maju dan tidak menyerah. Maka dari itu, mari kita bersatu, berdaulat untuk rakyat sejahtera dan Indonesia maju. Kata radio. Sudut pandang radio berperistiwa. Disiarkan di 600 radio anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional di seluruh Indonesia. Banyak alasan kenapa orang suka mendengarkan radio. Ada yang dengar radio untuk cari informasi, ada yang dengar radio karena suka dengan penyiar. Dan banyak juga yang senang mendengarkan radio karena lagu yang diputar oleh penyiar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, radio harus membayar royalti kepada pencipta lagu dan pihak terkait. Radio tidak membayar royalti secara langsung kepada musisi, tetapi kepada LMKN, Lembaga Manajemen Politik Nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Selanjutnya uang royalti yang terkumpul akan disalurkan kepada musisi oleh LMKN. Industri radio paham betul bahwa membayar royalti musik adalah sebuah keniscayaan. Kalau tidak membayar royalti, itu artinya radio melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Yang jadi masalah sekarang adalah tarifnya. Pemerintah dan LMKN sudah menetapkan tarif royalti untuk radio. Besarnya adalah 1,15% dari pendapatan setahun yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan sebuah radio. Mungkin karena khawatir dengan laporan keuangan palsu, maka sebelum membayar royalti, laporan keuangan sebuah radio harus diaudit terlebih dahulu oleh akuntan publik. Sekedar info, besarnya biaya audit adalah sekitar 10-60 juta tergantung omset. Tarif royalti 1,15% dari penghasilan mungkin terdengar kecil. Tapi tahukah Anda, kalau pajak penghasilan untuk UMKM hanya 0,5% dari total pendapatan setahun. Dan Ibu Sri Mulyani tidak pernah mensyaratkan audit terlebih dahulu sebelum pajak dibayar. Sekedar info lagi, 98% radio di Indonesia adalah UMKM dengan penghasilan di bawah 4,8 miliar per tahun. Simulasinya begini, radio dengan pendapatan 1,2 miliar per tahun hanya membayar pajak penghasilan sebesar 6 juta rupiah. Sedangkan untuk membayar royalti musik, radio dengan pendapatan 1,2 miliar harus keluar uang sebesar 13,8 juta rupiah, belum termasuk biaya audit sebesar 10 juta rupiah. Hal lain yang jadi pertanyaan adalah, pemerintah dan LMKN membagi radio dalam dua kategori, yaitu radio komersil dan radio non-komersil. Karena dianggap non-komersil, maka royalti musik untuk RRI hanya dikenakan tarif flat 2 juta per tahun. Sedangkan radio swasta yang dianggap komersil dikenakan tarif 1,15% dari total pendapatan per tahun. Mungkin yang merumuskan tarif tidak paham kalau RRI dan radio swasta sama-sama boleh cari iklan. Sekedar info, RRI boleh menyiarkan iklan sebanyak 15% dari total jam siarannya. Kalau radio swasta, iklannya dibatasi 20% dari total jam siaran. Akhir kata begini, radio akan menjadi warga negara yang baik. Radio bersedia membayar royalti musik, tapi mari kita duduk bersama. Pemerintah dan LMKN harus bersedia mendengarkan masukan dari industri radio. Beberapa tahun belakangan ini, radio sedang berjuang melawan berbagai tantangan. 3 tahun radio mati suri dilanda COVID. COVID selesai, bisnis radio tak kunjung kembali. Pada saat yang sama, radio juga harus bertarung melawan YouTube Music, Spotify, dan media-media baru yang menghasilkan uang dan menggali data di negara ini tanpa ada regulasi sama sekali. Kalau dalam kondisi seperti sekarang, radio dipaksa untuk membayar royalti dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dan LMKN, maka kami khawatir akan ada banyak radio yang tikar. Kami khawatir akan ada tambahan pengangguran baru di Indonesia sebanyak 14.000 orang. Karena itu, Kata Radio berharap agar pemerintah dan LMKN mau mendengarkan masukan dari industri radio. Tujuannya agar didapatkan tarif royalti yang fair untuk musisi dan masuk akal bagi radio. Saya Rafiq, sampai jumpa di Kata Radio berikutnya. Aduh, bentar.
tinggal dikit lagi guys. Akan keburu nih sepertinya. Ah, kenapa? Tadi lu cek 30-an kok. Iya deh ya. Ini pas banget nih. Misal kita udah jadi disuruh sudahan guys. Ya bentar lah, aku masih barang dulu. Ya nih mau. Pas lah kos-kosan kita udah jadi, harus sudahan ngurus kontennya. Ya guys, jadi ya nih mau nih bentar lagi nih. Ini mau keluar nih. Jadi sekian dulu video saya dalam bermain game Minecraft ini. Yang akan main lagi nanti ya guys. Jangan lupa komen dan subscribe ya. Yang akan juga lonceng notifikasinya, tunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Aku Andromed Harisam Pemana pamit, sampai jumpa lagi. Dadah. Iya nih.